Teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas tentang cara melatih mental si murai batu nih, Bay. Yang kita pahami bukan cuma faktor settingan. Kita lihat juga burung ini mentalnya bagus apa enggak. Nah, ini misalkan di rumah emosi sama birahinya 80% udah cakep kan. Ketika gua dari perjalanan lah ya. Perjalanan gua gamblok kena iketan gini dia ngelabak lama buat apa? Biar fisiknya bagus. Nah, kalau fisiknya bagus otomatis mentalnya juga bagus kan. Mental itu juga kan faktor yang menentukan si burung itu mapan di lapangan apa enggak juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita, Fem Channel, bersama saya Fajri dan Memi Riyadi. Teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas tentang cara melatih mental si murai batu nih, Bay. Biasanya kan murai batu itu kan selain materi, faktornya tinggi, juga harus dilatih ya, Bay, mentalnya. Teman-teman kita juga banyak, burung kita kok belum mapan di lapangan, ya kan, belum terbiasa. Itu faktornya biasanya ada juga mentalnya harus sering dibawa ke lapangan kan, Bay. Dilatih juga dari kita di rumah. Kalau lu sendiri, cara ngelatih lu kayak gimana sih? Bisa share ke teman-teman nih, biar bisa teman-teman kali ada yang burungnya masih belum mapan atau belum ini di lapangan gitu. Nah, sebenarnya kan memang ketika kita memelihara murai batu lomba itu bukan cuma yang kita pahami bukan cuma faktor settingan. Kita lihat juga burung ini mentalnya bagus apa enggak. Nah, jadi gini, kadang waktu pertama gue gambarin sama diri gue sendiri ya. Waktu masih pemula juga gue gini, beli burung, gue setting, ngikutin orang, gue gantang. Nah, jadi ketika hasilnya itu jong gua. Nah, jadi kalau untuk mental ini ya, sebenarnya mental burung itu juga kalau menurut gue itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan. Oh, berarti berbeda-beda dari setiap burung itu. Setiap burung itu memiliki mental yang beda-beda. Jadi ada sama seperti manusia lah, ada yang berani banget, ada yang sedang, ada yang takut, ada yang harus dilatih, kayak gitu kan. Ada juga memang yang bakat mentalnya itu sebenarnya bagus, tapi dia harus perlu proses-proses dan tahapan. Jadi kayak gitu, enggak langsung tentang kita beli burung langsung lombain. Nah, syukur-syukur kalau bisa dapet yang cepat begitu juara, nah alhamdulillah. Sampelnya dari burung misalnya cerita sini ya mentalnya langsung kebangun, yang sini yang perlu kita. Nah, banyak. Jadi gini, memang gue nyebutnya gini ya, ada burung itu yang jadinya di lapangan, disebutnya. Berarti banyak yang lu latih sering-sering, berarti dia sering kondangan ibaratnya ya. Jadi gini, burung itu kan kalau gue lihat banyak kasusnya masih demam panggung. Sebenarnya masih bagus nih, mentalnya bagus. Tapi ketika di arena lapangan itu kan udah beda suasananya. Orang begini-begini, ada yang kalau dekat lapangannya dekat-dekat, ada yang teprok, ada yang apa. Main rodong. Nah, jadi gue nandainnya gini, sama halnya dengan burung kayak burung-burung pastol. Burung-burung pastol taunya di setting begini nggak juara. Padahal kalau dia mau tahu prosesnya kita kan bicara langsungnya apa adanya. Kita bicara proses murai batu pastol itu, gue juga ada yang cepat, ada yang panjang, ada yang lama. Betul. Nah, makanya ada burung yang gue bilang jadi di lapangan itu gue bawa. Nah, jadi misalkan gini, gue nandainnya misalkan di rumah emosi sama birahinya 80% udah cakep kan. Ketika gua dari perjalanan gua gamblok kena iketan gini dia ngelabak. Nah, akhirnya ketika sampai lapangan birahinya turun jadi 60. Nah, kayak gitu gua nandain, itu peribahasa gua sendiri. Nah, jadi gimana caranya biar supaya burung kita tuh pas sampai lapangan tetap 80%. Itu karena birahinya dia ngedrop, otomatis lari juga ke mentalnya. Betul. Nah, padahal mental burung itu bagus. Kayak gitu. Berarti
yang gua tanggap berarti emang ada burung-burung sebagian yang emang harus dilatih sabar, tapi kita tahu potensinya Iya, gitu kan. Emang ada yang udah dari pas solo mungkin karakternya mentalnya emang udah cakep, mau dibawa Iya. lapangan juga tetap ya kan kayak gitu ya. Karena banyak juga gini loh, sering kayak burung gini, lu juga pasti pernah ngerasain kan, dimana burung teman kita bawa ke rumah kita buat ngetrek, pasti burung kita bagus pada saat di trek, ya kan? Oh, burung saya mantep nih kalau di trek. Banyak juga pertanyaan sama gue seperti itu. Tapi ketika kita gantian bawa ke rumah dia, burung kita jadi diem. Nah, pasti kan lu banyak lah ngalamin hal itu. Betul. Nah, itu juga salah satu mental. Nah, untuk ngebentuk mental sebenarnya memang menurut gua kurang lebih kalau kita dari burung bahan itu yang ya paling pahit lah. Iya, maksudnya burung udah gacor itu kurang lebih kita harus bener-bener perawatan maksimal dan tahu ekstra pudingnya itu Yang pernah lu minimal 2 alamin. bulan lah. Pernah lu alamin paling lama 2 bulan ya. 2 bulan lah. Karena kan mungkin beda burung, mungkin teman-teman Om Mimi bilang 2 bulan, kalau teman-teman ngerasain lebih lama lagi mungkin itu karakter burungnya ya, Bay. Gitu kan kita nggak bisa patokan. Gua nyiapin burung ketika gua beli burung baru nih. Itu gua siapin dari dia gacor udah gacor nih, maksudnya udah mulai enak. Itu gua udah nemuin berarti itu udah proses pengondisian di rumah udah enak. Nah, gua nyiapin buat ke lapangan itu 2 bulan. Jadi gini, burung itu gua mandi jemur. Pokoknya gua umbar, itu gua rawat biar pertama buat apa? Biar fisiknya bagus. Nah, kalau fisiknya bagus, otomatis mentalnya juga bagus kan. Paling turun-turun banget sedikit lah ya. ya. Jadi intinya burung itu jadi fighter banget. Jadi ketika diadu, burung itu mau ngadu. Kalau gua kayak gitu. Nah, kalau di rumah udah kayak gitu, ajak ke lapangan. Nah, dari proses kita menuju di rumah ke lapangan aja itu sebenarnya proses melatih mental. Iya, betul. Gitu. Kadang kan dulu juga sering kan ngelihat gua burung nggak dinaikin, Bay. Iya. Burung masih kayak gini, ya kan? Gue bilang, gue belum berani, takutnya ketika dia ditekan atau gimana dia malah ngedrop parah di rumahnya. Nanti gue ngulang lagi. Gitu. Makanya gue cuma mau ngebaca respon dia di lapangan. Burung ini udah berani ngebales gak maksudnya sama burung suara lain. Nah, kayak gitu. Oke teman-teman, jadi sebenarnya mental itu bisa kita bangun dari keterbiasaan kita ngelihat si karakter juga, bener nggak? Kita bawa ke lapangan sering-sering, biasa gue juga sering ada punya burung temen yang kayaknya burung udah enak banget, tapi sekali di jalan enak baik, tapi besok kalau ditaruh pinggir atau taruh ini nggak jalan. Iya, kan, betul kan? Benar. Kalau ditaruh tengah penuh, dia mau jalan. Karena gitu. Banyak dia di tengah itu nggak terganggu sama penonton. Nah, itu kan pengaruh sebenarnya burung itu. Jadi kadang kita ngeliatnya, wah burung ini mentalnya nggak bagus. Sebenarnya dia belum nyaman. Kalau bahasanya itu kan masih demam panggung. Nah, bukti kayak TB kan dilatih terus akhirnya kan jadi burung mewah. Awal-awal kan nama kita tahu sendiri belum banget kan. Begitu. Kayak gitu kan ibaratnya. Nah, baik. Menurut gua kan mental itu juga kan faktor yang menentukan si burung itu mapan di lapangan apa enggak juga kan. Iya, mau dia ditaruh di tengah, mau ditaruh di pinggir, kalau mau main ke atas bodo amat, gua dapet tiket kocokan mau di pinggir mau tengah kan pasti jalan di burung. Tapi kalau buat burung-burung yang belum terlalu mapan atau masih setengah, gua harap sih teman-teman juga bisa terus ngelatih bawa ke lapangan, karena burung kan tutorial ya di rumah dia enak dibawa, ngelatih deh kita ngetes ke rumah temen dulu deh ngetrekinnya ibaratnya ya. Kalau sebelum kita malas ke lapangan ngetrek punya teman ada 3 atau 4 burung, habis itu kalau udah enak dibawa kayak kita silaturahmi lah, ntar ke rumah dia kita bawa ngetrek di rumah dia kayak gitu kan. Nah, jadi gini, kalau kita dalam bahasa ini gini, Bay, kan kayak kita misalkan kalau kita mau perang, kan kalau kita nggak dilatih kan takut. Nah, coba kayak TNI kita, posisi awal masuk kan perlu pelatihan. Nah, akhirnya dia kan berani, udah tahu. Nah, jadi kita tetap prosesnya seperti itu untuk ngebangun. Memang kan jangan salah paham.
memang mental itu nggak sebakal sama. Iya, Walaupun betul. udah kita latih, kita bangun nih dia mentalnya. Waktunya juga umurnya beda-beda. Nah, kalau mentalnya bagus, insya Allah setelah kita bangun mentalnya itu makin Sebentar, bagus. Nah, begitu, makin bagus, makin mantap. Nah, untuk burung yang mentalnya masih di bawah, kalau kita udah rawat proses seperti itu, dia bakal bangkit sendiri nantinya. Betul. Kayak gitu. Oke teman-teman, menurut gua yang melatih mental sih itu udah kita bahas banget nih, Bay. Rangkumannya sebenarnya teman-teman harus sering-sering bawa ke lapangan atau ngetrek-ngetrek, bawa keluar dari area tempat rumah teman-teman ya, Bay. Jadinya jangan cuma berani kandang lah ibaratnya. Iya, kan? tetap gua kalau proses pagi juga memang banyak yang nanya, emang ngejemurnya digantung apa di bawah? Nah, gua buat burung-burung ini, burung-burung yang masih kayak takut-takut orang. Nah, itu gua jemurnya posisinya di bawah biar orang lewat. Nah, itu kan sambil ngelatih dia mental dia. juga, Nah, sama Pak, burung-burung yang muda juga buat kawan-kawan, kalau punya burung pastol atau burung-burung muda mentalnya bagus, sebagus-bagusnya burung muda itu harus dijaga. Karena kalau kitanya jorok tiap minggu, burung gua penting juara, hantem lagi, nanti kalau apes ketika ketemu burung yang neken nanti malah ngedrop yang dewasa ya. Nah, itu disitunya. Oke, baik, sebelum kita pisah dari tema kita yang apa, melatih mental murai batu, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman nih yang punya murai yang masih belum mapan murainya kayak gitu, Bay? Nah, untuk ngebangun mental, intinya kita harus sabar, terus kita harus ngenalin karakternya. Mental burung itu beda-beda, tapi kita sebagai perawat itu wajib kita bangun biar mentalnya bagus. Jadi kita harus paham karakternya. Ketika burung birahinya dapet, emosinya dapet, maka jiwa tempur dia itu bakal Ngebangun sendiri. bakal timbul. Jadinya dia, kita bilang wah mentalnya udah mulai cakep nih. Nah, itu salah satu karakter. Dan memang juga ada karakter-karakter murai itu yang seperti biasa aja, kayak mentalnya mental tempe lah. Itu pada saat di rumah. Tapi ketika ketemu musuh beda lagi. Makanya gua saranin kalau burung kita belum yakin, dan selama kita ngerubah settingan itu kita tes dulu. Jangan nggak bisa kita lihat di rumahnya. Jadi kayak gitu aja pesan gua. Satu lagi sih gue tambahin, bawa ke lapangan aja dulu, nggak usah dilombain. Ya enggak? Iya, Itu bisa. aja, ya kan? Itu teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau dikomentarin boleh soal murai batu yang mentalnya kita bangun dari awal kayak gitu. Terusnya kalau ada permasalahan teman-teman juga, emang gue lagi listing, Bay. Nanti kita angkat satu-satu. Harap bersabar, semua emang udah lagi kita urut sih semuanya pertanyaan teman-teman, nanti bakalan keluar kan, Bay. Kayak gitu. Terima kasih untuk video kali ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.